Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga Rabu 14 Oktober 2020 dengan menggunakan tata ibadah online. Kita masuk dalam persiapan. Sebagai nyanyian pembuka, mari bersama kita menyanyikan pujian Into My Heart. Votum dan salam. Ibadah rumah tangga di keluarga kita masing-masing jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah saudara-saudara yang ada dalam persekutuan saat ini. Nyanyian Jemaat NKB 5, baitnya yang pertama, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Mazmur kerinduan pada Allah. Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Bibirku akan memegahkan Engkau. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Nyanyian Jemaat NKB 13 baitnya yang pertama, Oh Allahku, jenguklah diriku.
Sungguhlah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan awali dengan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang ada di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Tuhan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami keluarga Jemaat Gemindo Nazaret sudah siap dalam satu pelayanan kasih lewat ibadah rumah tangga via online YouTube, untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca dapat menjadi penguat dan penyemangat bagi kami untuk menjalani hari esok yang telah Engkau rencanakan. Buat saudara-saudara kami yang ada di luar sana, dimanapun mereka berada, biarlah mereka dapat seperti kami membaca firman Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka dan juga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca saat ini. Kami sudah siap membaca firman-Mu. Ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bermohon padamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Roma 6 ayat 4 sampai dengan 11. Roma 6 ayat 4 sampai 11. Lembaga Alkitab beri judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Demikian bunyinya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Ketaatan Mendatangkan Perkenanan dan Berkat Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dahulu membuka jalan itu bagi kita. Ketika Adam dan Hawa menjauhkan diri dari Bapa, justru Bapalah yang berinisiatif mencari mereka. Tuhan membuktikan kasih-Nya ketika Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jika hari ini kita masih berhubungan dengan Allah, ingatlah bahwa itu karena kasih karunia kita dibenarkan secara posisi oleh karena karya Kristus di kayu salib. Masihkah kita perlu untuk melakukan perintah Tuhan? Perlu kita mentaati hukum-hukum Allah setelah Ia sendiri membayar tuntunan hukum akibat dosa? Apakah hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu apabila tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Hubungan intim kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh ketaatan kita dalam melakukan perintah-perintahnya. Beberapa orang yakin bahwa sebagai orang yang telah mengalami kelahiran baru, tidak melakukan perintah Allah tidak akan mempengaruhi hubungan intim kita dengan Allah. Bahkan lebih lanjut, mereka percaya bahwa seluruh hukum Taurat sudah dibatalkan dan tidak perlu diperhatikan. Kedua pendapat tersebut jelas-jelas salah dan menyesatkan. Mengenai posisi hukum Taurat, ada beberapa dasar pengertian yang kita harus pahami terlebih dahulu. Hukum Taurat bukanlah dosa. Hukum Taurat menunjukkan apakah itu dosa. Hukum Taurat menunjukkan ketidaksempurnaan manusia, sehingga manusia perlu mencari Allah dan kasih karunia-Nya. Sebab Kristus menanggapi aspek liturgi, misalnya korban bakaran, korban penebusan, dan aspek sipil, misalnya struktur pelayanan di bait Allah. Dari hukum Taurat, namun ingat, bukan berarti aspek-aspek ini tidak berguna sama sekali, karena masih banyak hal-hal yang positif bisa kita tarik darinya. Aspek moral dari hukum Taurat tetap berlaku. Apa yang kita kenal sebagai 10 perintah Allah masih berlaku dan bahkan ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Menjalankan hukum untuk mendapatkan kasih karunia adalah salah. Namun, menjalankan hukum moral sebagai bagian dalam mengerjakan keselamatan adalah sangat perlu. Mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana saja. Kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya. Ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada satu istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian bahwa ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur, terima kasih, atau kata lain, berhutang budi. Dia yang sudah menebus kita dari hukuman dosa, dan yang sudah demikian mengasihi, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Karena itu sudah selayaknya kita membalas segala kebaikan-Nya dengan taat menjalankan firman-Nya. Lakukanlah apa yang menjadi berkenan kepadanya dan ucapkan syukur atas kasih-Nya. Ketaatan itu sendiri adalah sebuah bentuk
ucapan terima kasih. Ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintahnya, dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Bisakah saudara dan saya membayangkan hubungan seorang anak yang mengaku mengasihi ayahnya, tapi tidak mau menuruti perkataan ayahnya itu? Sang ayah pasti mengakui status sang anak, tapi hubungan mereka berdua akan semakin jauh jika si anak terus-menerus tidak mengikuti perkataan ayahnya. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia begitu rindu memiliki hubungan intim dengan kita, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, agar hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kudus itu dipulihkan. Ketaatan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan dirinya. Ketaatan mengkuduskan dan mendewasakan kita. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Keselamatan yang kita terima, saudara-saudara, membawa kita pada suatu tujuan, yaitu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan itu, kita perlu terus-menerus dikuduskan dan didewasakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran ini pun bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan bimbingan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ketaatan kita adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kematian rohani dapat dialami oleh seorang yang sudah mengalami kelahiran baru. Hal itu disebabkan oleh kemunduran rohani yang terjadi dalam hidup orang tersebut. Kapan kemunduran rohani terjadi? Setiap kali seseorang percaya tidak taat, menolak kebenaran firman, tidak mau dikuduskan dan didewasakan oleh firman, menjauhkan diri dari teguran dan bimbingan Roh Kudus, maka ia sedang mengalami kemunduran rohani. Orang tersebut harus cepat-cepat bertobat dan kembali kepada kehendak Allah. Jika tidak, ia sedang membahayakan status keselamatannya, bahkan bisa menjadi murtad meninggalkan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Ia mau mengampuni semua orang yang percaya, yang datang dan mengakui dosanya atau ketidaktaatannya. Perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan bagi kita, setiap orang yang taat melakukan perintahnya, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Ketaatan kita dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memberikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah diperdengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan, pertolongan, perlindungan, serta menjadi penuntut arah yang indah. Berkatilah kami selalu supaya dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Bimbinglah kami untuk selalu rindu akan hal tersebut. Berkati pula hamba-Mu yang sudah mewartakan dan membawakan firman serta renungan pada malam hari ini. Kiranya kesehatannya tetap terjaga dan dapat tetap menjadi pelayan yang terbaik menurut kehendak mulia Tuhan.
kami yang sudah mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, kiranya dapat mengambil suatu hikmat dan dapat menjadi suatu pelajaran di dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati pula mereka yang belum berkesempatan mendengarkan firman-Mu karena berbagai alasan. Tolonglah mereka dalam segala kesulitan, bimbinglah mereka menuju arah yang benar. Hanya kepadamu kami dapat berharap. Dengan doa ini kami panjatkan kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian sambutan NKB 104 baitnya yang pertama, apinya berkobar dalam hatiku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan ajakan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Sambil persembahan dikumpulkan, kita nyanyikan nyanyian pengiring NKB 100 baitnya yang pertama, "Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?" Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas kasih dan setia Tuhan serta kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini ya Bapa, sehingga boleh kami pakai dengan baik dan benar untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami, Gereja Gemindo Nazaret. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber berkat dan pertolongan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh keluarga Penturi
Anes. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu Secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, Hingga ku tahu rancanganmu. aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silahkan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilahkan memulai berdoa. Nyanyian akhir NKB 102 baitnya yang pertama, sebarkan wartanya.
Mari kita menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel dan kita sekalian. Amin. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar.